Saya sebenarnya ragu-ragu mau kesini tuh, karena traumatik saya. Karena disinilah saya kalah dengan Sersan. Pernah merasa ikut punya tim, tapi kok mau bikin halal bihalal aja sama Sersan kalah. Nah, trauma itu jadi lebih besar ketika kemudian ternyata Sersan didukung oleh Kapolda yang dalam briefing mengatakan bahwa dia lebih menghormati Sersan yang melaksanakan hukum daripada tokoh yang melanggar hukum. Nah itu saya traumatik. Masa mau halal bihalal aja dianggap melanggar hukum, itu yang saya bingung gitu. Nah jadi itu membuat saya sedikit traumatik untuk kemari. Tapi ya akhirnya berangkat juga ke Pincut bukan karena MH. Ya walaupun MH ini teka-teki untuk saya. Teka-tekinya orang lain itu kan kalau MH itu kalau ditulis di buang E-nya ya dan A-nya kan MH. M dan H. Biasanya orang tuh HM, Haji Muhammad. Ini kok MH? Apa Muhammad Haji gitu. Nah, saya enggak tertarik soal itu. Saya kesini tuh akhirnya jadi mau juga mikirnya gini, siapa tahu saya ketemu dengan humoris terbesar di Indonesia itu di sini, berapa orang nanti? Coba nanti Anda cari lah. Itu yang pakai baju batik seperti biasa, tapi sepatunya sepatu tentara. Nggak tahu fungsinya apa, nggak tahu. Atau sepatunya udah bener, cuman kaos kakinya pembagian itu lah. Nah itu yang membuat saya ada berapa biji, apa ada apa enggak ya di tempat yang humor ini gitu. Nah kalau yang orang bicara humor mereka datang, mereka tertawa, berarti humoris terbesar dalam sistem pemerintahan kita. Sanggup menertawakan diri sendiri dibawa-bawa oleh MH. Atau kalau tidak merasa lucu, tidak tertawa, itu lebih humoris lagi. MH udah ngotot dia nggak ketawa juga, ya sudah. Itu lebih humor lagi itu. Nah prospek ini yang membuat saya kesini terus terang aja deh. Kalau kepada saya dibebankan tugas bicara tentang soal suksesi dan humor. Padahal suksesi itu sendiri sudah humor. Jadi ini berarti humor dan humor. Ini yang membingungkan ya, judul ini nggak tahu Yayasan Pijar ini gimana ini. Ini karena dia udah jadi apa itu namanya yayasan yang berpijar-pijar gitu, kayak lampu tabung. Maka memberinya judul pun nggak jelas. Suruh cari kerangkanya lagi, bagaimana masyarakat itu melihat soal suksesi dalam kaitannya dengan humor. Wah itu susah tuh. Bab masyarakat itu cuma cerita. Mereka nggak pernah bikin kategorisasi apa-apa tentang kelakuan-kelakuan politik. Mereka cuma bercerita dan mentertawakan isi cerita. Umpamanya nih soal suksesi. Suksesi itu apa sih? Kan pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan terjadi manakala sang pemimpin sudah memperoleh gantinya. Nah ada seorang pemimpin kepala pemerintahan, nggak usah disebut namanya, ditanya sama tukang cukur, kan cukur tuh tiap berapa setengah bulan sekali kan, Pak udah ketemu belum Pak gantinya? Belum? Wah masih lama Pak ya? Iya. Dah ngomong lain, ganti acara. Cukur lagi setengah bulan, udah ketemu gantinya Pak? Ini kan suksesi Pak, udah ketemu belum gantinya? Belum. Wah masih lama Pak ya kalau belum ketemu. Oh ya. Begitu terus sampai 10 kali, lama-lama kan enak sang pemimpin ini. Dia bilang, kamu ini apa sih? Nanya, emangnya nggak seneng saya jadi kepala pemerintahan seperti ini? Bukan begitu Pak, setiap saya tanya udah ketemu gantinya nih, bulu kuduk Bapak berdiri jadi gampang motongnya. Jadi masyarakat nggak membuat kategori apa-apa, dia cuma cerita tentang orang.
Ya, cerita tentang orang dan ceritanya itu diketawakan gitu loh. Artinya yang denger ya apresiatif. Wah, kurang ajar kamu lah gitu. Jadi nggak ada istilah kamu kurang ajar kepada siapa, nggak ada. Paling tinggi ya kurang ajar kamu gitu. Ya. Ada lagi yang nanya, wah enak ya pemimpin kita ya, kenapa? Kalau orang lain mantu mah dibeliin TV, iya. Kalau ini mah dibeliin stasiun TV. ini persepsi humornya masyarakat yang kayak begini nih. Lo jangan dikira di Indonesia lo ya. Indonesia nggak ada begitu. Nggak dibeliin. Kalau di Indonesia nggak dibeliin, beli sendiri. Ya, jadi tempat lain ini yang diceritakan ini. Nah, jadi karena itu visi masyarakat tentang atau kerangka masyarakat tentang suksesi dilihat dari sudut humor itu nggak pernah jelas. Sama-sama MH. Ya, nggak pernah jelas. Jadi karena itu juga sulit untuk kembangkan lebih jauh. Apa masyarakat mau lebih jauh apa enggak? So kalau dikejar masyarakat itu mamanya pandangannya apa tentang pemegang kekuasaan? Ya jawabnya cuma satu, nggak bisa lagi lain, bosen. Ya toh masyarakat ditanya apa sih pandangan masyarakat tentang pemegang kekuasaan? Bosen. Ada contohnya presiden dari satu negara lama banget pemerintah, lalu naik kuda jalan-jalan. Orang udah bosen sama dia semua kan, jalan naik kuda nyebrang jembatan, nyebrang kali. Tahu-tahu kudanya takut lihat air deras mengalir, lompat jatuh itu kepala negara ke dalam air. Dicari nggak ketemu, tahu-tahu dia hanyut. Jauh di sana berapa kilometer ditemu sama seorang tukang mancing. Ini kan orang kecil, penghasilannya apa sih mancing, itu kan nggak ada nilai uangnya. Ya. Wah, setelah ditolong berpidatolah sang bapak ini, bapak pemimpin ini, wah Anda sudah berjasa besar kepada negara kita karena saya ini presiden anu. Wah ini sudah, sekarang minta jasa apa Anda? Apa sebagai imbalan dari negara atas jasa Anda yang besar? Satu aja Pak, apa? Jangan bilang-bilang saya yang nolong. Kalau ketahuan dia digebukin orang banyak, kenapa yang ditolong? Biarin aja. Nah inilah, saya baca ini di buku barat ya, jadi bukan Indonesia. Nah, jadi rakyat itu paling-paling ya mencatat beberapa mencatatkan satu satu titik perasaan. Jadi tidak akan pernah bisa itemize, membuat butir-butir kayak yang di Pejambon itu jadi 36 butir, itu rakyat nggak bisa. Ya, Taman Pejambon itu kan ada lembaga yang bisa membuat 36 butir. 36 butir plesetan katanya kata Canun begitu. Nah 36 butir plesetan ini yang harus diketahui oleh setiap pelajar, mahasiswa dan umum masyarakat, seolah-olah mahasiswa dan pelajar bukan masyarakat. Nah maka rakyat itu nggak bisa mensistematisasikan apa yang mereka amati, observasi mereka. Ya paling begitu tadi, ya kebosanan kalau udah terlalu lama, atau keanehan, ya keanehan. Jadi ada keanehan, kenapa sih kok orang Indonesia ini kok pada banyak yang meriksain gigi aja ke Singapura gitu. Apa ahli gigi di sana tuh dokter gigi lebih pinter. Wah, survei, rapat, seminar, lokakarya, sarasehan, lesehan, Cak Nun didatengkan. Udah nggak keruan, Bung Ciil menganalisa dari ekonomi, ada yang dari politik. Ternyata kesimpulannya cuma satu lah, rakyat ngertinya ini, bukan analisis yang macam-macam itu. Artinya rakyat cuma satu, bahwa kenapa banyak orang Indonesia meriksain gigi ke Singapura, karena cuma di Singapura mereka bisa buka mulut. Nah ini aja nyatet begitu aja. Ya, jadi karena itu menurut saya
kalau mencari kerangka bagaimana masyarakat itu memandang suksesi dari sudut humor, itu terpulang kepada masing-masing kerangkanya. Masing-masing orang, yang namanya masyarakat itu kan terdiri dari individu-individu. Ada yang melihatnya sebagai suatu proses yang membosankan, ada yang mempunyai rasa melihatnya itu sebagai ya wajar aja deh, manusia kan begitu itu ya. Ada yang pernah pidato panjang-panjang itu, kalau saya akan begini kalau saya jadi presiden. Jawabnya, kamu juga akan begitu juga. Ini serius, nggak humor masyarakat kalau sudah begitu. Terhadap yang punya klaim macam-macam, masyarakat itu serius. Seriusnya itu apa? Menolak. Nah, tapi memang masyarakat selamanya mengamati, itu jangan lupa ya, masyarakat selamanya mengamati. Pernah seorang pejabat tinggi kampanye pemilu nih, ya. Maaf, kebetulan memang Golkar sih, jadi kan nggak ada menteri yang P3 atau PDI ya. Nah, ini menteri ini kampanye, disiapin rakyatnya waktu kampanye pemilu. Anak sekolah 2000 ditaruh paling depan. Wah, terus dia bilang, pembangunan ini Golkar yang melaksanakan. Siapa yang bikin sekolah? Wah, si anak sekolah jawab, Golkar. Siapa bikin jembatan? Golkar. Siapa bikin jalan? Golkar. Begini katanya korupsi. Siapa yang korupsi? Golkar. Ini catatannya masyarakat. Dia mencatat kejadian sesungguhnya. Disampaikan sama bangsanya orang-orang gombal kayak saya apa ini. Ceritain Pak kejadian itu menteri begitu. Mereka mencatat, releasing gitu loh ya. Wah, refreshing gitu, menyegarkan. Kok ada yang begitu gitu loh. Asik bicara sendiri, nggak tahu kondisi lapangan. Berbeda sama si P3. 3 hari lagi dalam kampanye Golkar akan di situ, akan datang Pak Menteri. Dia duluin. Siapa yang bikin jalan? Nggak ada yang nyaut kan. Nah, kampanye P3 kan yang jalan. P3 tahu. Karena P3 ikut bayar pajak. Siapa bikin sekolah? Baru mulai berani. Siapa yang ikut bikin sekolah? Golkar, P3. Siapa bikin ini? P3, masjid P3, semua P3. Kalau cuma ngaku-ngaku hasil pembangunan, nggak usah menteri, gua juga bisa. Nah, ini juga dicatat oleh masyarakat. Nah, catatan itu terjadi ketika tadi itu si menteri datang ke situ mengajukan klaim Golkar, orang semua ketawa. Ketawa karena ingat catatan yang kemarin, ingat omongannya si Jurkam P3 itu. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa masyarakat mempunyai daya pengamatannya sendiri. Walaupun tidak sistematis, tidak bisa mengkategorisasikan, tidak bisa itemizing, bahkan menunjuk butir-butirnya nggak bisa, tapi rakyat punya perasaan. Rakyat punya apresiasi terhadap kekuasaan yang digunakan dengan benar. Karena itu kita nggak pernah dengar umpamanya menteri yang baik-baik gitu ya, adanya cuma 1-2 sih, itu dijadiin bahan lelucon tuh nggak ada. Tapi kalau menteri yang lain, wah, apalagi yang gayanya nggak karu-karuan, ya, yang sok, dia naik mobilnya masuk jurang, semua dibawa ke rumah sakit, ternyata semua geger otak kecuali Pak Menteri. Setelah diperiksa ternyata nggak ada otaknya. Nah ini, jadi kalau menteri yang baik-baik nggak bakal diceritain begitu. Ya. Nah, dialognya rakyat itu kan ada yang rakyat gede, rakyat kecil ya, macam-macam deh rakyat tingkatannya, rakyat atas, rakyat bawah gitu. Nah, kalau pemimpin penentu, nah itu bukan rakyat lagi kan, udah pemimpin. Yang lain tuh rakyat, setingginya apa juga kalau dia nggak ikut menentukan dia rakyat. Kalau sampai ada satu kiai kampung, ini kan rakyat namanya. Itu kampanye kemarin sama Golkar, diminta datang kampanye, suruh doa datang. P3 kampanye suruh doa datang. Kan semua bingung. Ini gimana? Akhirnya diambil keputusan, Bapak Menteri datang ke situ, dipanggil sang kiai. Habis doa menterinya berdiri bawa mikrofon gaya reporter TV kan. Ambil begini.
Pak Kiai nanti tanggal 9 Juni akan nyoblos Golkar kan? Terus disodorkan mikrofon ke mulutnya Pak Kiai. Dan Pak Kiai jawabnya apa? Insya Allah Pak Menteri, ketemu ketawa selapangan. Itu kan humor politik yang tertinggi itu. Sebab insya Allah itu artinya ya kalau dikehendaki Tuhan gitu loh. Berarti belum tentu kan? Nah, udah ditentukan pasti akan nyoblos Golkar. Jawabnya insya Allah Pak Menteri, berarti enggak itu biasanya. Nah jadi kayak begini-begini ini semua merupakan gugusan dari hal-hal yang diamati rakyat tentang keanehan-keanehan para pemegang kekuasaan, dan ini kaitannya langsung nanti pada yang paling atas ketika terjadi apa yang dinamakan kebosanan. Nah ini yang dicatat rakyat seperti yang saya kemukakan tadi itu. Ini belum kalau ditambahin kemelutnya, ya. Kemelut artinya ada engineering politik, ada ini macam itu, tambah banyak bahan-bahan untuk humor. Nah, kalau tadi Cak Nun kan bilang Nahdlatul humor, ya untuk NU dirubah NH supaya dekat sama MH. Ya. Tapi ada lagi sebetulnya di NU juga ada istilah lain. Apa? Di samping NU ada MU. Apa itu? Nahdlatul Ulama, tapi ada juga yang melihat kelakuannya namanya adalah Mafiatul Ulama. Kalau udah meningkat lagi namanya Yakuzatul Ulama. Nah itu impor dari Jepang tuh Yakuza. Ini humor politik itu ada di mana-mana gitu kira-kira. Ya, jadi ya begitu itulah. Maka itu benar katanya Cak Nun tadi bahwa kalau humor itu muncul dari rakyat dengan sendirinya sebagai hasil pengamatan mereka, maka itu akan terasa betul-betul apa itu namanya memiliki nilai apresiasi yang tinggi dan masyarakat bisa apresiatif. Walaupun kadang-kadang hanya melancarkan kebingungan. Nah, contohnya ketika ada ini cerita tentang Castro ini, ketika Castro Che Guevara hilang, Che Guevara lama nggak muncul, katanya berhadapan dengan Castro, masukin penjara. Ada cerita 3 orang masuk ke penjara di Havana pada hari yang sama. Yang satu nanya, Anda masuk sini kenapa? Saya merencanakan demonstrasi menentang Che Guevara. Loh, kok aneh? Kenapa? Ya saya ditahan sini karena merencanakan demonstrasi mendukung Che Guevara. Loh kok aneh, kita berdua berlawanan kok sama-sama di penjara. Terus yang satu kan diam aja, yang dua nanya, lah Anda di sini kenapa? Karena saya Che Guevara. Itu kan udah gila. Udah kebingungan yang paling total itu deh. Yang mendukung nggak tahu yang didukung, yang menentang nggak tahu yang menentang, dan pemerintah nangkep tiga-tiganya itu. Nah, ini semua yang ditangkap, ya, yang ditangkap oleh masyarakat secara sungguh-sungguh. Karena itu kita juga harus pandai melihatnya. Dan itu yang paling pandai menangkap adalah orang-orang paling serius, yaitu para pelawak. Orang-orang di dunia paling serius itu pelawak. Mengapa? Karena lawakan saja direncanakan. Coba. Gak ada profesor berasa merencanakan pelawak. Walaupun profesor itu paling serius mikir kan. Tapi ini enggak. Dia serius melaksanakan. Contohnya Miing. Yang dia bilang apa? Dia ngambil duit di automatic teller machine. Apa yang untuk ngambil duit mesin itu, ngambil 100.000, keluar dihitung 90, ditendang itu mesin. Lu gila, baru jadi mesin lu udah korupsi, bagaimana kalau lu jadi pejabat? Lah kayak begini nih. Nah jadi sekarang kesimpulan saya nggak panjang-panjang adalah bahwa sebaiknya memang humor itu jangan terlalu dipaksakan untuk dikembangkan, tapi biar aja berkembang dengan sendirinya. Toh masyarakat bisa mencari titik-titik yang apa namanya, yang penuh kandungan humor itu, walaupun tidak bisa itemize, tidak bisa mensistematisasikan, ya. Tapi paling tidak mereka itu sudah bisa menemukan hal-hal yang aneh dalam kelakuan manusia, dan itu paling penting. So, kemampuan manusia untuk menangkap yang aneh-aneh dari manusia lain itu adalah manusia yang sanggup atau memiliki keseimbangan, sanggup mencapai atau memiliki keseimbangan dalam jangka panjang. Nah, kalau masyarakat
bisa mengembangkan humor dengan cara demikian, menangkap keanehan perilaku orang banyak, ya, walaupun yang banyak itu ya cuma berapa ratus orang yang ada dalam kedudukan jabatan, tapi lalu apa itu namanya, yang lain itu sebagai pengamat bisa mentertawakan, bisa menikmati kelucuannya, berarti masyarakat itu masih sehat, masih ada harapan untuk berkembangnya satu pandangan hidup yang wajar, yang waras. Itu sementara ini yang waras-waras dikubur dulu, ditimbun oleh humor-humor, nunggu sampai objek-objek humor itu sendiri hilang dari panggung. Terima kasih.